Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca serta memahami kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, di mana kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan semuanya ke dalam penyertaan-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Jika sudah menemukannya, katakan amin. Di sini saya akan membacakannya untuk kita semua. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 hingga yang ke-10 dengan judul atau perikop Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di sini saya akan memberikan tema untuk kita, yaitu menggunakan masa muda dengan baik. Apa itu nasihat? Nasihat yang dimaksud di sini adalah ajaran-ajaran baik yang berupa teguran atau peringatan. Dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-9, di sini Allah memerintahkan kita untuk bersukaria dalam masa muda kita, mempergunakan masa muda kita dengan baik. Di ayat yang ke-9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda mempergunakan masa muda kita dengan baik, mempergunakan masa muda kita dengan ke hal-hal yang positif, yang dapat membangun, yang bisa memotivasi diri kita sendiri atau orang yang ada di sekitar kita. Tetapi di sini di ayat yang ke-9 juga Tuhan menekankan kepada kita. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah membawa engkau ke pengadilan. Apa yang kita lakukan di masa muda kita harus kita pertimbangkan lagi, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang baik, yang tidak melanggar ajaran-ajaran Tuhan. Sehingga kita sebagai anak-anak muda bisa menjadi penolong bagi orang lain, terlebih-lebih menolong diri kita sendiri. Tuhan di sini mau menekankan kepada kita untuk selalu mempergunakan masa muda kita dengan baik. Mempergunakan masa muda dengan baik, yaitu kita harus bisa menjadi anak-anak muda yang bisa menjadi motivasi bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman, dan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan juga tidak ingin kita sebagai anak muda, di ayatnya yang ke-10, buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Tuhan tidak ingin anak-anaknya menderita. Terkadang banyak anak-anak muda pada saat ini yang sering diperhadapkan dengan berbagai masalah,
baik dalam keluarga, persaudaraan, persahabatan, pertemanan, bahkan dalam percintaan sekalipun, anak muda sering diperhadapkan dengan berbagai masalah. Dan itu bisa membuat anak muda menjadi down, putus asa, dan tidak memiliki tujuan hidup. Baiklah kita sebagai anak muda harus bisa memiliki tujuan hidup, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di sini saya memiliki pengalaman hidup di mana pada waktu saya kelas 2 SMP, pada waktu itu 17 Agustus dan harus mengikuti upacara bendera. Dan saya di situ ditegur oleh ibu saya, diperingatkan untuk makan pagi. Tetapi saya melanggar, saya tidak menturuti. Sehingga pada waktu itu saya datang dari upacara, saya pingsan. Dan di situ saya sadar bahwa nasihat orang tua saya itu penting. Dan baiklah kita sebagai anak-anak muda selalu menjadi anak-anak muda yang menuruti setiap nasihat. Dan kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini, baiklah kita menjadi anak-anak muda yang menerima setiap nasihat, baik itu dari keluarga, persaudaraan, pertemanan, dan orang-orang sekitar yang bersifat membangun dan menolong serta memotivasi kita. Dan yang kedua, berhikmatlah dalam segala sesuatu, bijaksanalah dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, hiduplah dengan penuh sukacita dan saling mengasihi. Dan selalu mengandalkan Tuhan di setiap permasalahan, di setiap suka dan duka kita. Biarlah kita bisa menjadi fajar yang hidup dan tidak sia-sia. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa, di mana kami telah diperhadapkan dengan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak muda yang setia mengandalkan Engkau di setiap pergumulan hidup kami, di setiap permasalahan hidup kami, baik suka maupun duka kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, supaya kami dapat mencapai setiap tujuan dan cita-cita kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.